Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi. Luar biasa pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya kita semua saat ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan bawa kehidupan kita. Kita akan bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Nah, percayalah bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik buat kita semua. Karena kita percaya hanya dengan salah saja kita merasakan tenang. Hanya dengan salah saja kita merasakan kedamaian. Haleluya. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada di dekat-Mu.
kerajaan surga. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Kau hantarkan anak ke tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Layakan kami semua, layakan kami. Kami tahu Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini orang-orang berdosa. Kami tak pantas Tuhan, karena begitu besar kasih anugerah Engkau layakan kami untuk memuji memuliakan Engkau pada saat ini. Tuhan, kami mulai pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Allah. Engkau urapi kami semua ya Allah. Hamba-Mu yang melayani sehingga lidah musibahkan hamba-Mu yang akan menyeberangkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi ya Allah. Jika kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Allah. Engkau urapi ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau pada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang kami rasakan ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kembali. Haleluya. Kita percaya hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Amin. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Kita akan tambah dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja akan tenang.
kehidupan anak-anak Tuhan yang mau setia, yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Mungkin Pak Ito bisa bawa mikrofonnya nanti, karena saya akan minta tolong bacakan ayat. Shalom.
waktunya full ya. Minggu ini full sampai meluber. Oke, Bapak Ibu Saudara, siap mendengarkan dan belajar firman Tuhan? Amin. Pagi ini kita akan belajar hal yang sangat ringan, hal yang sangat sepele dalam hari-hari kita, dalam kehidupan kita. Namun di dalam hal yang sepele pun Tuhan sebenarnya punya maksud, punya tujuan. Hari ini saya akan berbicara mengenai sarapan. Bapak Ibu Saudara boleh tanya kanan kiri, "Wes sarapan belum?" Coba ada. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang belum sarapan seperti saya? Oh, banyak. Nanti setelah kebaktian bisa ke belakang Pak Martono ya. Ya tak tahu makan apa gitu ya. Nanti ke belakang gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau kami keluarga di Pastori, kalau hari-hari biasa makan itu jam 6, setengah 7 gitu. Karena sudah matang semua. Tapi kalau hari Minggu kami tidak bisa makan jam segitu. Karena harus menyiapkan lain sebagainya, jadi kami makan bersama-sama dengan para pelayan setelah ibadah. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut silakan monggo. Nah, Bapak Ibu Saudara, sarapan itu penting ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Biar badan ini kuat gitu. Kalau mau kerja sarapan, mau pagi sarapan, kecuali yang kerjanya siang, bangunnya siang, ya mungkin sarapannya bisa jam 10, jam 11. Tapi tetap aja sarapan ya. Mengenai makan, kalau bahas makanan ini kayaknya enak gitu ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 12. Di sini ada kata sarapan satu-satunya yang disebut di dalam kitab-kitab suci Alkitab kita. Di dalam perikop ini cuma ada 2 kata sarapan kalau nggak salah. Di lain tempat tidak ada. Di sini Yesus berkata, saya bacakan dulu yang dia. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Ketika ada di antara murid-muridmu itu yang tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Di sini Yesus lagi ada di tepi Danau Tiberias. Ini berlangsung ketika Tuhan Yesus itu sudah mati dan kemudian bangkit, dan tiba-tiba beberapa hari setelah kebangkitannya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan waktu itu mereka belum langsung mengenali mereka. Mereka seperti tidak mengenalinya ketika itu. Entah lupa atau bagaimana ya. Waktu itu mereka semalam-malaman mencari ikan dan tidak dapat. Dan ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus menyuruh bertolaklah ke sebelah kanan ya. Tebarkan jalan. Dan kemudian singkat cerita mereka dapat ikan yang sangat banyak. Waktu mendapat ikan sangat banyak, mereka sadar bahwa yang menyuruhnya adalah Tuhan. Makanya mereka tak berani bertanya siapa engkau, karena mereka tahu pasti itu Tuhan. Karena siapa lagi yang bisa membuat mukjizat seperti itu. Nah, pada waktu mereka menepi, mereka diajak sarapan sama Yesus. Sarapan, ternyata Yesus yang tadinya sebelum menyuruh murid-muridnya itu cari ikan, kan tanya. Sebenarnya kalau kita baca di ayat sebelumnya, dia tanya, "Apa kalian punya makanan?" gitu. Kalau nggak punya, cari. Nah setelah mereka cari pulang, ternyata Yesus sudah ada makanan gitu. Bahkan ada tungku api, sudah ada perapian, dan di situ ada roti bakar sama 1 ekor ikan. Dan kemudian Yesus ini nyuruh, "Mari sarapan, bawa ikan hasilmu untuk makan bersama," gitu ya. Nah, di sini ya kalau saya jadi muridnya Tuhan Yesus agak aneh ya. Rasanya kayak di prank ya. Tadinya minta makanan, ternyata begitu dicarikan, ternyata Tuhan Yesus sudah ada. Nah, di sini sebenarnya ada makna lain ya. Ini di luar konteks kita bahas soal sarapan. Sebenarnya saat kita memberi ke Tuhan, ini Tuhan nggak butuh pemberian kita, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu.
Dia nggak butuh itu hasil kerjaan kita. Yang nyuruh kita cari untuk apa? Supaya dia memberkati kita kenyang, ya. Mereka dapat ikan sampai melubang-lubang, sampai jalannya hampir koyak. Nah itu makna yang lain. Tetapi kita akan bahas mengapa Yesus ngajak sarapan. Ternyata hal yang pertama dari sarapan yang diajak Tuhan Yesus ada maksudnya Tuhan Yesus. Ada udang di balik batu, Bapak Ibu. Yang pertama di balik sarapan itu ada tugas yang sebenarnya harus diemban oleh murid-muridnya. Sarapan ini berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan. Ya benar Pak. Umumnya, lumrahnya orang yang mau kerja seharian pasti paginya menyempatkan diri untuk sarapan supaya badannya kuat, gak lemas, ya, bisa menjalani hari itu dengan baik. Sarapan itu menandakan bahwa seorang tersebut butuh energi, dia akan bekerja. Coba dibuka ayat 15. Baiklah bisa membacakannya. Yohanes 21 tadi ayat ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Amin. Nah di sini dikatakan sesudah sarapan. Ternyata dikasih tugas. Tugasnya gak main-main. Gembalakanlah domba-dombaku. Mereka harus pergi ke ujung dunia untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti lain bahwa ketika orang makan, pasti orang itu harus kerja. Kalau orang itu enggak kerja, berarti enggak boleh makan. Coba kita baca di dalam Keluaran 12. Enggak akan membacakannya lagi di ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tokat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak berarti, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ini contoh yang lain di perjanjian bagaimana Tuhan menyuruh orang Israel itu makan roti mana itu yang diturunkan dari awan, jatuh dari roti, nanti suruh makan sekenyang-kenyangnya. Ternyata habis itu mereka, ini bukan di padang gurun, maaf, ini masih di Mesir. Ketika mereka malam Paskah, mereka disuruh makan besar, dan setelah itu mereka malam itu juga setelah makan disuruh pergi keluar dari bangsa itu. Jadi ada pekerjaan yang selalu menanti ketika kita itu diberi makan gitu, oleh orang lain. Jadi ketika kita makan, kita kerja. Nah ayat yang sebenarnya akan saya buka adalah di 2 Tesalonika. Maaf, tadi salah sebut. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Stop sampai sini dulu. Jadi jelas dikatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, jangan apa? Makan. Makanya makan itu erat kaitannya dengan pekerjaan. Kalau orang makan pagi hari, maka kelihatan bahwa orang itu akan kerja. Kalau kemudian makan, habis itu tidur lagi, sebenarnya orang itu nggak layak untuk menerima makanan itu, Bapak bisa ya. Jadi langsung saja ke bagian yang kedua. Ketika kita banyak makan, gitu ya. Ketika kita banyak makan, maka kita juga harus banyak bekerja. Luar biasa jika kita bisa sedikit makan tetapi banyak bekerja. Tetapi normalnya ketika orang banyak makan seharusnya energinya lebih banyak dibuat untuk kerja lebih rajin lagi. Lihat kalau sekarang
porsi makannya orang-orang yang kerja di kantoran sama orang-orang yang kerja di proyekan pasti beda. Orang kantoran disuruh makan bareng sama orang proyekan bisa? Tidak bisa. Ketika orang proyekan mungkin ngajak makan orang kantoran di tempat makannya orang proyekan, semelengeren orang kantoran. Begitu sebaliknya, kalau ada orang proyekan diajak orang kantoran makan di restorannya tempat biasanya mereka makan, nggak kresi. Saya ingat ketika saya makan perjalanan dari Blitar ke Malang, ada warung-warung sopir. Saya diajak oleh dosen saya mampir situ untuk makan. Ketika saya makan, saya sudah semelengeren, saya habis-habisin. Aduh, akhirnya karena habis-habisin perjalanan nyetir jadi ngantuk Bapak. Tapi tidak dengan sopir truk yang makan bersama kami itu ya, di meja makan sebelah ini. Nasinya mundur, lapnya banyak-banyak. Tapi mereka ya baik-baik saja, karena mereka terbiasa dengan pekerjaan yang luar biasa keras. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata banyak makan itu kita juga harus banyak kerja, gitu. Kita harus tahu diri ya. Nah, makna yang lain adalah ternyata Tuhan memberkati kita berlimpah dahulu sebelum menugaskan kita. Jadi sebelum Tuhan itu tega untuk mengutus kita tentang suatu pekerjaan, jangan khawatir, karena Tuhan itu sudah akan memberkati kita terlebih dahulu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu memfasilitasi kita. Pujian tadi mengatakan pertolonganmu begitu ajaib, apa yang tak pernah dilihat mata. Semua lagu-lagu tadi berbicara mengenai pertolongan Tuhan. Kalau kita mendengar mengenai pertolongan Tuhan, maka yang kita pikirkan adalah kita kesulitan dulu, lalu kemudian ditolong. Umumnya seperti itu. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak hanya bersama kita, tidak hanya di samping kanan kiri kita, tetapi Tuhan itu mendahului kita. Jadi apa yang akan kita hadapi di hari esok? Hari ini kita diberi sarapan. Maksudnya apa? Tuhan memberkati kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu Saudara diberkati usahanya, pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara perlu curiga sama Tuhan memberkati saya luar biasa. Ada apa ini? Pasti Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan. Entah itu untuk pelayanan atau untuk orang lain, tetangga, saudara, pasti Tuhan yang memberkati itu ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Itu makna dari sarapan gitu. Makna dari makan banyak. Ketika kita diberi rezeki melimpah, sebenarnya kita juga diutus untuk memberkati orang secara berlimpah. Amin. Kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 9 sampai 12, ayat yang tadi ya. Balik kepada kisahnya Yesus tadi. Kita lihat mereka diberkati berlimpah. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kemudian Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. sampai dulu. Sampai ayat sebelumnya tadi. Nah, kata Yesus kepada mereka, bawalah semua ikan apa beberapa ikan Bapak Ibu Saudara? Beberapa. Jadi ketika kita dikasih makan sama Tuhan, sebenarnya kita nggak suruh habisan semuanya. Hanya beberapa yang sebenarnya boleh kita makan. Wah, enak Tuhan. Tuhan ini punya aku kok iso. Aku nggak boleh makan semuanya. Tapi ini semua yang kita dapatin dari Tuhan gitu. Makanya kalau kita diberkati Tuhan, ingatlah hak kita sebenarnya dari hasil kerja keras kita ini hanya beberapa ikan. Beberapa. Padahal yang didapat itu sampai jalannya hampir koyak. Lalu lebih daripada apa yang dinikmati. Tapi itulah maksud Tuhan, kenapa Tuhan memberkati kita, supaya kita juga menggunakan berkat itu untuk memberkati orang lain. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Selanjutnya,
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Kemudian Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Hermon. Horeb. Nah, Bapak Ibu Saudara, jalan selama 40 hari 40 malam ini tidak dikatakan bahwa Elia itu jalan sambil makan. Jadi Elia jalan 40 hari 40 malam sambil puasa. Persis apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia mau memulai pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat sebelumnya tadi, maka Elia sebenarnya dikasih makannya nggak cuma sekali, ya. Dikasih makan roti bakar, air bersih, kemudian apa yang dilakukannya? Tidur lagi. Orang tidur lagi, saking marahnya tidur. Habis itu malaikat datang lagi membangunkan supaya makan lagi. Nah, di sini loh kita tahu bahwa ketika kita memperoleh berkat yang double blessing, maka kita sebenarnya patut curiga pada Tuhan. Wah, jangan-jangan aku akan dipakainya untuk pekerjaan yang sangat berat. Mungkin seperti itu, karena Elia juga mengalaminya. Ketika dia disuruh sarapan 2 kali, maka sebenarnya itu supaya tubuhnya kuat. Yang melayani Tuhan jalan 40 hari 40 malam. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat luar biasa, karena Elia pada saat itu bukan dalam keadaan yang baik, tetapi dalam hati suasana yang kacau, karena dia sedang dikejar oleh Ratu Isabel, mau dibunuh. Karena dia setelah melaksanakan tugasnya sebelumnya untuk melawan nabi-nabi Baal dan membunuh nabi-nabi Baal itu, kemudian Ratu Isabel berupaya untuk membunuh balik Elia. Dia sedang lari ketakutan, lari kepada Gurun. Dia tiduran di pohon Arab, dan sebenarnya kalau kita baca ayat sebelumnya, yang mau mati saja Tuhan cabutkan nyawa kau, nggak sanggup Tuhan melaksanakan pelayanan ini. Tapi Tuhan kasih makan 2 kali supaya apa? Dia lari. Ada kalanya di dalam hidup kita pelayanan merasa capek, tapi Tuhan itu selalu menguatkan, dan Tuhan izinkan kita lari. Maksudnya kita bukan lari dari pelayanan, melainkan dia meluputkan kita dari masalah. Dengan cara apa? Diberkati. Banyak hal kita mengatakan bahwa diri kita ini baik-baik saja, cukup baik-baik saja, tidak masalah. Tetapi siapa yang tahu sebenarnya Tuhan telah meluputkan kita dari berbagai macam malapetaka, tetapi kita nggak sadar. Oleh sebab itu, mari kita syukuri kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah memfasilitasi kita. Tuhan telah memberkati kita berlimpah. Oleh sebab itu kita mari lebih giat lagi untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, aturan makannya sekarang. Aturan makan kita adalah secukupnya. Ini terdapat di dalam doa kami. Berilah kami makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Benar Bapak Ibu? Salah ya? Secukupnya Bapak. Seperti Yesus tadi memerintahkan murid-muridnya, beberapa ikan saja, secukupnya, bukan berlimpah-limpah. Meskipun Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Karena sesuatu yang berlebih itu juga tidak baik, beresiko bagi kita. Mari kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 16 sampai 20. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomber seorang menurut jumlah jiwa.
Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. 20 terakhir. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Di sini ketika Musa dan orang-orang Israel di dalam padang gurun, mereka dihidupi oleh Tuhan itu dengan makan roti mana. Kita tahu cerita sekolah minggu ini. Jadi setiap hari seorang hanya boleh membawa 1 gomer. Jadi nggak boleh lebih, hanya cukup 1 gomer saja setiap orang. Namun ada orang yang khawatir kalau rotinya ini kurang dimakan, akhirnya membawanya lebih banyak. Di ayat 20 dikatakan bahwa setelah besok pagi rotinya busuk, ada ulatnya dan berbau. Nah, Bapak Saudara, seringkali keserakahan manusia membuat manusia itu ada di dalam malapetakannya sendiri. Kita kan makan cukup, ya cukup ada proteinnya, nutrisinya, vitaminnya harus cukup gitu ya. Jangan berlebih. Kalau berlebih ya kolesterol, darah tinggi ya. Saudara, kita juga harus makan cukup. Kita nggak boleh mumpung ada ya. Apalagi waktu ada acara gitu, mumpung semuanya, hati-hati. Apalagi umurnya sudah 40-50 ke atas ya, sudah mulai berbahaya. Dan jangan khawatir juga apabila kita hanya mengambil sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan khawatir, karena di sini orang yang mengambil banyak juga tidak kelebihan dari Tuhan. Orang yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Tuhan sudah menetapkan berkat bagi kita sekian. Tuhan hanya sekali menguji kita, cukup gak ya budi ini pakai berkat ini. Kalau saya masih serakah untuk mengambil jatahnya orang lain, maksudnya ya uang sendiri yang seharusnya saya berikan pada kerjaan Tuhan, mungkin saya ambil, saya serahkan, maka akan jadinya juga buruk juga, saya percaya. Karena firman Tuhan sudah memberi banyak contoh bagi kita. Nah, karena saya pengkhotbah Pentakosta, ketika saya mengatakan bahwa poin yang ketiga tadi terakhir, sebenarnya masih ada yang terakhir dari terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, makan erat kaitannya dengan hal berbagi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Makan erat kaitannya dengan berbagi. Jadi ada pepatah makan gak makan sepenting kumpul. Berarti kumpul itu lebih penting daripada makanan, Bapak Ibu Saudara. Kaitan persaudaraan itu lebih penting daripada hal urusan kampung tengah. Jadi makan juga harus dikaitkan dengan berbagi. Kalau tidak demikian maka kita akan menjadi pribadi yang egois. 1 Korintus 11 ayat 33. Kita akan baca 2 ayat yang benar dan terakhir ya. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Jadi kalau makan kudu enak kancane, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita makan enak, ya ini kancane ya. Seperti yang kami lakukan di sini nanti ya. Kami tidak makan duluan, sekalipun sudah makan semua ya. Nyelok-nyelok sebenarnya makan duluan bisa tadi. Tetapi nanti aja bareng pelayan Tuhan makan bareng. Waktu habis ibadah kayaknya lebih nikmat, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang luar biasa. Ini juga diajarkan oleh Yesus. Bagaimana sebelum Yesus bertugas untuk disalibkan, ditangkap di Getsemani, apa yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya? Apa Bapak Ibu? Makan-makan. Yang fotonya sering dipajang di orang-orang Kristen dulu. Kelihatan 12 murid dan 1
pemimpinnya yakni Yesus makan bersama perjamuan. Itu makan Bapak Ibu Saudara, makan minum. Mereka memecah-mecahkan roti dan minum anggur. Kita kan minum roti dan minum anggur kan cuma satu roti satu. Mungkin mereka minumnya ya banyak, makannya ya banyak. Memang tujuannya makan pada waktu itu Bapak Ibu. Kita lihat Tuhan Yesus sendiri sebelum melakukan tugas yang berat, dia makan dulu. Dan dia tidak makan sendiri, dia makan bersama-sama dengan saudara, bersama rekan-rekan kerja. Dan kenapa kok di Korintus ini mengatakan hal seperti ini? Karena mungkin penyebabnya ada di ayat 21. Di sini Rasul Paulus mengkoreksi dari keegoisan jemaat di Korintus. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mati. Nah, ini loh. Jadi ketika perjamuan itu menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus, itu dilakukan setiap hari berkala oleh orang-orang percaya pada waktu itu, termasuk jemaat di Korintus. Mereka melakukan perjamuan kudus itu selalu berkala. Tetapi rupa-rupanya ada yang kebablasan, ada yang memakan sampai kenyang, ada yang nggak kebagian, kelaparan. Nah, ini salah, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus ingat pada seorang yang lain, jangan seperti jemaat yang Korintus ini. Kita harus ingat pada saudara-saudara kita. Makanya kalau kita makan, kita jangan lupa mendoakan. Berkatilah orang-orang yang pada hari ini bergumul dengan makanan. Saya selalu berdoa seperti itu. Selain saya mendoakan orang-orang yang mengerjakan makanan itu, ketika sekira marung ya, kita pertama yang harus kita doakan kan ucap syukur atas makanan yang kita makan. Jangan lupa doakan orang-orang di warung itu yang menyediakan makanan buat kita. Bagaimanapun mereka berjerih lelah. Setelah itu kita doakan orang di luar sana yang bergumul tidak dapat makan. Nah, setelah berdoa itu syafaat, maka kita akan tergerak hati kita untuk membantu orang-orang di luar sana. Karena syafaat itu kan sebenarnya muncul atas dasar rasa empati. Kalau tidak ada empati itu bukan syafaat. Karena empati itu adalah merasakan benar-benar penderitaan orang. Ketika kita mendoakan orang, maka kita merasakan penderitaan orang itu. Kalau kita merasakan, tidak mungkin kan kita tidak berbuat baik. Pasti kita melangkah untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan yang sederhana ini mengenai makan ini bisa menyegarkan jiwa kita. Amin. Saya yakin jemaat Tuhan di sini juga pasti nggak kurang makan ya. Saya lihat dari postur tubuhnya luar biasa, nggak kurang makan. Tetapi mari kita ingat saudara-saudara kita di luar sana yang kurang makan. Ayo coba bantu dengan cara apapun juga Tuhan pasti kasih. Pemain musik maju ke depan. Waktu dan tempat kami serahkan pada. Kita nyanyikan satu pujian. Roh Kudus kau hadir di sini. Aku. Kudus hadir di sini. Kita undang kuasa Roh Kudus untuk hadir dalam setiap hidup kita, untuk menjaga kita, untuk memampukan kita menelaah firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Hanya Roh Suci sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci. Mencari kuasa mukjizat nyata.
jemaat Tuhan. Saya yakin setiap kita tidak ada seorang pun yang tidak perlu Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Yang di masa kesukaran Tuhan beri bisa kemudahan. Yang di dalam persoalan-persoalan hidup Tuhan mampu menjadi solusi-solusi dalam hidup kita. Karena iman kita yang akan mengerjakan dalam setiap hidup kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir ini, dari ruangan yang paling belakang sini sampai yang di muka di sana. Tidak ada yang tidak dijamah oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang dalam pergumulan Tuhan Kau atas hidupnya, yang di dalam kesulitan Tuhan beri kemudahan, yang di dalam kepentingan keperluan kehidupannya Allah mencukupi di dalam nama Yesus. Allah memberkati pekerjaannya, sekolah-sekolah mereka, anak-anak mereka. Tidak ada yang tidak dijamah oleh Tuhan. Bahkan Allah sanggup memberikan kekuatan, memberikan lebih buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat firman Tuhan. Kiranya firman-Mu berikan kekuatan bagi kami. Apa yang kami dapat mencukupi setiap kehidupan kami. Kami dapat banyak dituntut banyak, kami makan banyak dituntut bekerja banyak. Terima kasih Tuhan. Kau tanamkan dalam setiap hidup kami. Kami akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang aktif, jemaat-jemaat Tuhan yang kreatif, jemaat-jemaat Tuhan yang banyak bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bersama setiap kami. Kami mengucap syukur buat firman. Kau memberkati aku, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan silakan kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama. Persembahan persekutuan saudara sudah ada di tempat yang disediakan. Nanti saya undang Bapak Andi maju ke depan. Bapak kami yang mengucap syukur sekali lagi Tuhan, luar biasa, berkat luar biasa bagi kami pada hari ini. Yang akan boleh memuliakan, memuji dan sebagai mendengarkan firman-Mu. Yang mengucap syukur Engkau mengingatkan kami, yang mengucap syukur Engkau menguatkan kami untuk tetap berani melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi buat segala sesuatunya. Yang mengucap syukur Engkau sudah memberkati dari awal hingga akhirnya dengan penuh urapan Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Yang mengucap syukur buat segala satunya Bapak Surgawi, yang menyerahkan semuanya, dan kami menyerahkan juga Bu Endang yang saat ini ulang tahun. Amin. Berkat-Mu, pemeliharaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan atasnya. Engkau memelihara, Terima Engkau kasih. memberkati dengan luar biasa Tuhan. Amin. Agar sekali lagi Tuhan Haleluya. pemeliharaan nyata atas Bu Endang. Terima Kita kasih. syukur buat segala satunya Bapak kami. Haleluya. Dan menyerahkan semuanya sekali lagi hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
angkatlah tangan kita. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat setiap seluruh jemaat-Mu. Sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, Saudara dan saya dari pagi ini sampai selama-lamanya Kristus datang Maranatha yang kedua. Dalam nama Yesus dan siap diberkati Tuhan berkati